posisi 4 itu second base, posisi 5 itu third base, posisi 6 itu shortstop, posisi 7 left field, posisi 8 center field, dan posisi 9 right field. Untuk posisi 1 dan sampai posisi 6 itu biasa disebut dengan infield. Sedangkan posisi 7, 8, 9 itu disebut outfield. Oke, next. Nah, ini untuk kode-kodenya. Catcher itu P, catcher itu C, first base itu 1B, second base 2B, third base 3B, shortstop itu SS, left field LF, center field CF, right field RF. Oke, next. Nah, begini, udahlah mau pitcher, catcher, first base sampai outfield sama gitu porsinya. Nah, nanti akan dijelaskan lebih detail yang mana yang perlu digarap dulu dalam periodisasi latihan. Mari kita sambut pematerian kedua kita kepada itu breakdownnya banyak. Itu juga kekuatan baru kekuatan dasar ya Pak. Belum ada tadi yang kekuatan maksimal, kemudian apa namanya kekuatan yang keluar. Jadi Bapak Ibu terakhir ini masih general penyusunan program hanya untuk latihan kekuatan. 20 menit nanti kelompoknya ada warga aja yang pilih yang presentasi kelompok mana saja. Ya, silakan Bapak Ibu. Dalam khususnya di kompetisi itu memegang peranan yang sangat besar begitu untuk mental. Nah, di permainan softball, baseball begitu, karena ini nanti kita mengarahnya ke softball ya, karena tingkat Kota Semarang nanti rencananya akan mengadakan kejuaraan gitu ya Mas Daru di sekitar bulan November untuk softball begitu, kejuaraan antara apa Mas? Pelajar ya. Jadi ini Bapak Ibu guru yang ada di sini harapannya nanti sekolahnya bisa ikut berpartisipasi. Jangan takut Bapak Ibu. Semuanya nanti pesertanya juga pemula begitu. Jadi kita mari mengembangkan olahraga ini supaya nanti ya kita bisa berjaya baik itu di Porprov maupun nanti di event-event yang lebih besar. Oke. Jadi di softball baseball itu ada offensive taktik dan strategi, ada juga defensif begitu, karena tadi kalau sudah dijelaskan di awal dengan materi fundamental softball baseball, jadi kalau di olahraga lain mungkin istilahnya babak begitu Bapak Ibu, tapi kalau di softball itu kita menyebutnya inning, ada inning A dan inning B. Jadi satu inning itu terdiri dari kesempatan mukul dan kesempatan jaga ya. Kesempatan mukul ini biasanya memang sering disebutnya ofensif taktik dan strategi. Memang kalau di softball ini kita akan lebih banyak menggunakan bahasa asing begitu Bapak Ibu. Soalnya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia nanti istilahnya jadi aneh. Gitu ya, kayak base gitu. Base itu tempat pijakan kan sulit banget gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita panggilnya kita sebutnya dengan base. Kemudian penjaga B1, kepanjangannya penjaga B1 kita sebutnya first base gitu ya. Jadi memang nanti banyak istilah-istilah dan anggapannya ketika bola dipukul jauh keluar, peluang untuk runner 3 pulang ke box itu akan lebih besar daripada bola itu dipukul ground hanya berada di dalam infielder. Mau pulang juga 50-50 begitu. Hanya mengandalkan error dari fielder biasanya begitu. Nah, ini disuruh berhenti nih kayaknya nih. Oke. Nah, selanjutnya hitting to the opposite field. Nah ini sebenarnya juga diterapkan di tim-tim yang sudah pemain-pemain yang juga sudah punya pengalaman bermain lebih, kemudian juga sudah bukan atlet pemula. Jadi mukul itu bisa menempatkan posisi arah pukulannya itu bisa diarahkan begitu. Jadi misalkan
kamu nanti kodenya pukul, tapi pukulnya antara 7 sama 8 ya. Gitu. Kalau pemain-pemain baru kan kena aja udah alhamdulillah gitu bola gitu. Nah ini suruh nempetin di antara 7 dan 8 gimana ceritanya coach gitu ya. Jadi memang perlu latihan yang lebih, kemudian juga biasanya sudah bisa diterapkan di pemain-pemainnya sudah punya pengalaman dan pemain-pemain pro. Kalau kita lihat pertandingan seperti Major League Baseball atau kita nonton Olimpiade atau SEA Games, Asian Games gitu, pemain-pemain tersebut sudah bisa begitu. Kalau coachnya ngasih kode tuh antara itu nanti dipukulnya ke situ, atau single hit, jangan taruh di infield, jangan taruh di outfield, itu pasti ketangkap, pasti mati. Coba taruh di tengah-tengah antara infield dan outfield. Seberapa kekuatannya, perkenaannya di mana, kalau mau bolanya ke kanan gimana, kalau bola ke kiri gimana, itu semuanya ada tekniknya untuk mempelajarinya. Nah ini salah satu strategi yang digunakan ketika memang sulit sekali untuk menyelamatkan batter sampai menjadi runner ataupun mencetak poin dari runner kemudian pulang ke home. Nah itu untuk offensive strategi Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau offensive itu berhubungan dengan pencetakan poin, kemudian taktik ketika menyerang. Memang kalau di softball itu taktik ketika menyerang otaknya ada di pelatih begitu. Pelatih yang melihat kondisi lapangan. Jadi kalau misalkan batter mukul, kemudian dia lihat hasil pukulannya gitu sambil berlari, pasti larinya tidak akan maksimal karena palanya udah miring-miring tuh. Mana ya pukulanku? Ya harusnya itu menjadi tugasnya pelatih yang melihat, oh ini posisi bolanya aman, ayo kamu lari ke base 2, ke base 3 begitu. Ya jadi memang motor utamanya ada di pelatih. Ya pelatih yang akan melihat peluang, oh susunan batting order saya seperti apa. Batter 1 saya itu harus punya kemampuan apa saja. Batter 2 karakteristiknya gimana. Nanti batter 3 gimana sampai urutan batter ke 9 itu sudah ada skenario-nya. Jadi pelatih itu kalau nyusun batting order, dia sudah simulasi sendiri tuh. Lawan ini nih, misalkan Jateng lawan DKI. Wah, DKI ini kalau pitcher ini yang keluar atau pitcher ini yang keluar, kan nanti pasang batter satunya yang ini. Kalau dia save, yang ini pasti bisa maju. Yang bisa majuin itu cuma dia. Taruh di batter 2. Batter 3, ini kalau tidak majukan, dia mendorong. Kalau tidak memajukan, ini juga bisa mencetak poin. Gitu. Ya jadi sudah ada skenario-nya, karakteristik. Ya pelatih harus tahu karakteristik permainan dari timnya dan karakteristik masing-masing atlet kemampuannya. Nanti itu kita lihatnya dari mana? Nanti akan ada bahasannya sedikit. Untuk yang ofensif ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu? Aman ya, soalnya kayaknya ini udah pada tahu semua nih. Kayaknya mungkin di sekolahnya udah ada ya, udah pernah dipraktekkan juga. Kemudian defensif, nah defensif ini